Halo keluarga jiwaku, apa kabar kalian semua? Welcome back to Opotoki Channel dan selamat datang. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kali ini saya akan membacakan mengenai kapan dan bagaimanakah kamu bertemu dengan jodohmu. Dan kalian di sini nantinya pilih file, kalian bisa lihat file-filenya. Ini bersifat general, jadi bisa resonate dan bisa tidak. Dan ini Sun Moon Rising Venus ya. Jadi kalau Sun kalian bukan zodiak yang disebutkan, nanti mungkin Venus Moon Rising kalian itu. Oke, dan di sini kalian bisa pilih filenya. File yang pertama ada ini, saya dekatkan ya, ada kupu-kupu merah, file yang pertama. File yang kedua ada love putih hitam, hitam putih ya, yin dan yang. Oke, yang berikutnya ada love biru ya. Kalian bisa lihat timestampnya di deskripsi. Mana yang memanggil kalian, gunakan intuisi kalian, keluarga jiwa Opotoki Channel, dan klik timestampnya di deskripsi. Pilih lebih dari satu, it's okay, nggak masalah. Mungkin akan ada pesan yang terkandung di dalamnya untuk kalian. Dan nantinya saya juga tarik 3 pesan untuk bagaimanakah kalian caranya dari semesta ya. Semesta memberikan cara untuk kalian menarik jodoh kalian, atau cara pesan yang disampaikan semesta mengenai cara kalian bertemu dengan jodoh kalian itu. Oke, kita langsung saja menuju ke file yang pertama mengenai kapan dan bagaimanakah kamu bertemu dengan jodohmu. Kita langsung saja ke file yang pertama. Halo keluarga jiwa Opotoki Channel yang pilih file nomor 1, yang pilih file warna merah ya. Sebentar, nanti ini saya akan shufflekan bagaimana dan kapan kalian akan bertemu dengan jodoh kalian. Dan di sini pesannya saya bacakan paling terakhir nanti, dan indikatornya saya letakkan di ujung sini ya. Kita lihat dulu bagaimanakah kondisi kalian saat ini, zodiak kalian yang pilih file ini itu apa saja. Dan zodiak di sini Sun Moon Rising Venus ya. Kita lihat kondisi kalian saat ini dan zodiak kalian yang pilih file nomor 1 ini. Yang pertama ada Death. Ada kartu Death, kartu kematian. Wow. Lalu ada Seven of Pentacle. Lalu ada The Moon. Oke. Lalu ada The Suns. Entah kenapa. Bentar ya, saya letakkan di sini biar nggak bingung. Oke. Yang saya lihat di sini ya kondisi kalian. Ada beberapa dari kalian, atau mungkin kalian kebanyakan yang pilih file nomor 1 ini. Bentar. Zodiaknya saya bacakan dulu ya. Zodiaknya ada Scorpio, Cancer, Pisces. Ya, ada Scorpio, Cancer, Pisces, ada Capricorn, Virgo, Taurus. Lalu ada Sagittarius, Leo, Aries. Itu Sun Moon Rising Venus kalian yang pilih file ini ya. Kondisi kalian saat ini ya, kalian ada yang mengalami kebangkitan spiritual. Aduh, kenapa kak kok harus ada mengalami kebangkitan spiritual?
Iya, ketika seseorang mengalami kebangkitan spiritual di sisi cinta, dia akan lebih mengarah ke self love. Dia akan lebih mengarah menginginkan cinta yang sesuai dengan yang dia inginkan. Berarti bersyarat dong jadinya, Kak? No, nggak bersyarat. Ketika seseorang itu memiliki kriteria seorang pasangan ya, di situ dia akan tahu dia butuh orang yang seperti apa untuk menemani dalam menemani di kehidupan dan menjalin hubungan ya. Ketika seseorang dihadapkan oleh kebangkitan spiritual, dia akan tahu dia itu butuh pasangan yang seperti apa, dia ingin pasangan yang seperti apa. Nah, ingin pasangan yang seperti apa, bukan butuh ya, tapi ya juga termasuk butuh karena beberapa itu, bukan beberapa, kebanyakan orang yang saya temui, mereka itu masih belum, terkadang itu menjalani hubungan asal karena suka aja di awal gitu. Kebanyakan ya yang saya temukan. Bahkan dulu pun saya pernah di titik itu, sampai akhirnya saya dibangkitkan secara spiritual dan diperlihatkan cinta itu seperti ini loh, cinta itu kayak gini loh, cinta itu kayak gini loh, kalau dia seperti ini dan banyak syaratnya. Entah itu mungkin kekurangannya dia, atau entah itu mungkin memang dia karakternya seperti itu, atau mungkin dianya masih belum sehat secara mencintai. Nah, ya kita belajar banyak hal ya. Oke, kondisi kalian memang ada yang beberapa sedang mengakhiri sebuah hubungan atau baru saja mengakhiri sebuah hubungan. Ini ibaratnya ada yang baru tutup buku dari hubungan lama. Yang saya lihat yang pilih pile nomor 1 ini, karena ada death, ada new beginning ya. Death ini kalau dilihat seremnya ya serem, tapi kalau diambil secara ditarik garisnya, sesuatu yang harusnya dimulai itu otomatis sebelumnya harus ada diakhiri dulu ya. Ibaratnya kita buka buku kan, kita buka tutup lembaran yang lama dulu, baru buka lembaran yang baru. Nah, beberapa dari kalian itu sedang dalam proses itu. Bisa proses transformasi, bisa proses mengakhiri sebuah hubungan, juga bisa proses kayak apa ya, ini juga bisa berhubungan karena death ya. Beberapa dari kalian itu merasa kayak nggak percaya cinta. Death, kartu kematian, hatinya yang mati, kayak cinta itu nggak ada buatku gitu. Yang saya rasakan kondisi kalian yang pilih pel ini ya, beberapa dari kalian ada yang nggak percaya, tapi beberapa dari kalian ada yang percaya. Itu. Oke, yang berikutnya ada Seven of Pentacle. Seven of Pentacle adalah 7. 7 itu ada hubungannya dengan spiritual. 7 itu ada hubungannya dengan kestabilan. Iya, beberapa dari kalian memang mengalami kebangkitan spiritual untuk menuju ke spiritual yang lebih stabil, menuju ke jiwa yang lebih stabil. Stabil secara apa, Kak? Secara emosional. Ada Seven of Pentacle. Yang saya rasakan di sini, beberapa dari kalian, kalau kalian feminim yang kuat maskulinnya, yang selama ini kemarin-kemarin mandiri, kalian itu lebih memikirkan, aku pengen pasangan yang bisa diajak kerja sama bareng, berjuang bareng. Nah, beberapa dari kalian itu memiliki pemikiran itu, mulai ke arah itu, karena memang itu adalah arahan kalian untuk menuju ke self love. Itu salah? Enggak ada salah. Seven of Pentacle. Iya. Beberapa dari kalian memang ingin mengakhiri hubungan ya, yang saya rasakan, atau mengakhiri masa single ya, kondisinya ya. Yang saya rasakan ada Seven of Pentacle. Tapi ini juga bisa berarti beberapa dari kalian mungkin sudah mulai mencoba untuk punya orang yang dekat ya. Yang saya rasakan ada yang memiliki orang dekat, tapi kayak nggak tahu ini hubungannya mau dibawa kemana gitu. Tetapi kalian kayak sebenarnya dekat dengan orang itu, kalian punya gambaran, aku pengen deket sama orang ini, hubungannya mau ke arah situ. Tapi kayak
ini ya, ada the moon ya. The moon itu ketakutan ya. The moon itu ketakutan, emosi yang up and down, yang kadang itu mungkin beberapa kalian berkenalan dengan orang ya. Orang itu sangat men-trigger ketakutan kalian. Orang itu memunculkan semua ketakutan-ketakutan yang ada di dalam alam bawah sadar kalian, the moon. Yang saya rasakan ya, beberapa dari kalian itu sedang, iya, itu. Kalau kalian sedang dekat dengan orang yang dekat dengan kalian itu sedang benar-benar kayak men-trigger kalian, membuat ketakutan kalian semua muncul. Takut kehilangan, takut diselingkuhin, takut dari masa lalu pernah terjadi. Ya, kondisi kalian seperti itu sampai akhirnya kalian kayak, karena date itu ya, kalian nggak tahu hati kalian itu mau dibawa seperti apa. Akhirnya kalian cari-cari tahu, kira-kira aku punya jodoh nggak? Kira-kira jodohku itu kapan munculnya? Nah, kalian yang nonton video ini nih mungkin juga yang saya rasakan, beberapa kayak sering ngeklik video-video yang berhubungan jodoh, atau video-video yang berhubungan dengan kapan bisa bertemu dengan si dia, kapan ini, siapakah si dia sebenarnya, punya peran apa si dia. Ya, mungkin kalian sering nonton video soal itu di akhir-akhir ini. Karena apa? Ketakutan kalian muncul. Siapa dia sebenarnya? Oke, itu. Lalu di sini yang saya rasakan, beberapa dari kalian itu hanya ingin sebuah kebahagiaan. Ya, yang saya rasakan, kalau kalian itu sedang berpasangan, kalian mungkin ingin berpisah dengan pasangan kalian karena kalian sudah tidak merasakan bahagia di hubungan kalian. Atau mungkin kalian terjebak dalam hubungan yang toksik. Sorry to say ya, agak gimana gitu ya. Tapi ya, itu kondisi kalian yang pilih pel ini sekarang ketika kalian melihat video ini. Oke? Ada kartu Death, ada kartu Seven of Pentacle, ada kartu The Moon, dan ada kartu The Sun. Ini bisa urut 18, 19. Oke, itu untuk kondisi kalian. Sekarang kita lihat kapan dan bagaimanakah kalian bertemu, kamu bertemu dengan jodohmu ya. Kita lihat. Kok ini kebalik, sorry. Oke, kapan dan bagaimanakah kamu yang pilih pel nomor 1 bertemu dengan jodohmu? Kapan dan bagaimanakah kamu yang pilih pel nomor 1 bertemu dengan jodohmu? Oke, kita lihat. Saya akan menarik 6 kartu untuk mengetahui kapan kamu akan bertemu dengan jodohmu. Kita butuh 3 kartu lagi untuk yang pilih pel nomor. Oke. Kita butuh 2 kartu lagi ya. Kapan dan bagaimanakah kamu bertemu dengan jodohmu? Oke, kita langsung diberi 2 kartu. Ya. 6. Kok banyak, Kak? Tumben. Iya. Entah saya dapat ide dari mana ya, pokoknya dari spirit guide saya. Oke. Yang pertama ada Queen of Pentacle. Lalu ada The Emperor. Lalu ada Nine of Cup. Ya katanya Nine of Cup-nya kebalik aja. Seven of Pentacle. Ada Ten of Wands. Ada Five of Pentacle. Oh enggak, katanya Nine of Cup-nya tegak. Oke,
Banyak ya kartunya. Oke. Jadi kalian kapan bertemu dengan jodoh kalian? Kalau secara energi yang saya lihat di sini, kalian bertemu dengan jodoh kalian ketika kalian sudah stabil. Ada yang ketika sudah stabil. Kalau kalian laki-laki, kalian sudah stabil secara finansial, stabil secara energi maskulin dan feminim. Kalau kalian laki-laki, kalian sudah puas dengan hidup kalian sendiri, kalian bisa menangani segala sesuatu di kehidupan kalian, menangani masalah ya. Ibaratnya kalian di sini sudah sangat mandiri ya kalau kalian laki-laki. Dan yang saya rasakan di sini ada Five of Pentacle. Five of Pentacle ini ketika kalian sudah merasa layak untuk memiliki pasangan atau kalian sudah siap ya jatuhnya ya. Ini kan ada kayak ini ya. Ini ada Five of Pentacle. Ini beberapa dari kalian itu seperti berpikiran bahwa kalau kalian menjalani hubungan yang kemarin-kemarin itu kayak kalian bertepuk sebelah tangan, kayak kalian merasa nggak dicintai, atau kalian merasakan ditolak, kalian merasakan cinta sendiri ya. Ini kalau kalian maskulin ya. Ya, kalian harus bisa merubah itu dulu, baru kalian bisa bertemu dengan jodoh kalian. Jadi intinya pede aja dulu gitu. Dan kayak yang saya rasakan ini, beberapa dari kalian merasa bahwa hubungan itu kayak beban ya, atau kenal dengan cewek itu kayak beban gitu. Yang saya rasakan di sini ya, kalau kalian maskulin ya, entah kenal dengan cewek itu beban, entah kenal dengan cowok pun juga beban gitu ya. Kalau misalnya kalian feminim pun, kalian harus sudah stabil secara emosional, stabil secara finansial ya. Jadi kayak nggak ada yang, kalau yang saya rasakan kalian yang pilih-pilih ini, nggak ada dari kalian yang pengen cowok yang kaya biar bisa finansialnya stabil gitu, nggak ada ya. Karena kalian itu mandiri ya, sangat mandiri. Yang pilih-pilih ini tuh sangat mandiri. Kalian itu stabil secara emosional. Kalau untuk saat ini kalian masih belum stabil secara emosional, tetapi ketika kalian sudah memasuki kestabilan secara emosional, kalian tahu apa yang kalian mau, kalian tahu apa yang tidak sehat untuk kalian, dan kalian tidak memaksakan kehendak kalian, memaksakan nggak apa-apa dia kan juga manusia begini, nggak apa-apa dia kan juga begini, nggak apa-apa dia kan begini. Ingat, terkadang sifat positif itu belum tentu datangnya dari hal yang baik. The devil ataupun dunia-dunia bawah yang low vibration pun terkadang memasukkan pikiran positif ke dalam diri kita. Loh, masa kak? Masa di dapur? Ya, yang saya pelajari ya, ketika kita itu tahu, oh iya, ternyata aku nggak bisa kayak gini terus, ya sudah, keluar saja dari hal itu. Oh ternyata ini toksik, oh ya sudah, keluar saja dari situ, daripada kita menjadi toksik. Terkadang kalau kita terus-terusan berkubang di lingkungan yang toksik, di situ kita akan menjadi toksik juga. Hati-hati, sekali lagi, titik bertemu kalian dengan jodoh kalian yang pasti kapannya adalah ketika kalian sudah siap, ketika kalian sudah stabil secara emosional, tidak menggantungkan apapun kepada orang lain. Itu lalu kalian sudah puas dengan diri sendiri, ada Nine of Cup ya, puas dengan diri sendiri, fulfilling dengan diri sendiri. Jadi tidak mengharapkan untuk dicintai juga, tidak mengharapkan untuk, tapi gini. Kalau mencintai, otomatis kan orang ingin dicintai juga. Itu adalah hal yang wajar. Tetapi kalau kalian mencintai terus dia tidak mencintai kita, itu berarti tandanya ya kita itu bukan jodoh kita.
kan gitu. Karena cinta itu dari dua pihak, bukan satu pihak. Kalau satu pihak namanya ujian atau uji coba. Itu ya. Yang saya rasakan, iya, beberapa dari kalian di sini itu lebih ke arah diri sendiri, lebih melihat diri sendiri, mempunyai titik self love. Sorry, ada motor lewat. Mempunyai titik self love dan merasa bahwa Ten of Wands ya, kalian itu juga pengen berbagi cerita, kalian itu juga pengen berbicara, ada teman bicara, kalian itu juga pengen intinya di sini kalian lebih seperti apa ya? Kalian akan bertemu dengan jodoh kalian ketika kalian itu secara energi sudah tahu apa yang kalian mau, sudah stabil secara emosional, dan dengan niat pacaran atau tujuan pacaran atau tujuan nikah, tujuan berkomitmen, tujuan berrelationship ya, itu adalah karena memang benar-benar kalian jatuh cinta, karena benar-benar kalian ingin menjalani hubungan percintaan dengan orang yang kalian maksud, dengan orang yang mungkin sudah dekat dengan kalian, atau mungkin dengan orang yang mungkin akan dihadirkan ke dalam hidup kalian. Itu yang saya rasakan. Kalau kalian maskulin, kalian harus belajar. Kalau misalnya kalian maskulin atau feminim yang nyebrang energi ke maskulin, kalian harus belajar bahwa lebih percaya diri ya. Five of Pentacle, lebih merasa bahwa kalian layak untuk cinta. Kalian akan bertemu dengan jodoh kalian di situ. Itu yang saya rasakan ya. Titik pertemuan dengan jodoh kalian. Dan di sini ada Queen of Pentacle ya. Kita lihat ini. Tadi kan pertanyaannya kapannya ya. Kalian bertemunya, bagaimana kalian bertemunya? Nah, untuk kalian bertemunya ya, ini bisa melalui bisnis, bisa juga entah kalian mungkin sedang belajar ilmu spiritual. Loh, jangan-jangan ini jodoh saya. Oke. Lalu bisa juga mungkin kalian sedang traveling, ini juga bisa. Kalian sedang traveling, itu juga bisa. Atau mungkin kalian sedang di tempat ibadah, kalian bertemu dengan jodoh kalian juga bisa. Kapannya tadi ya, jawabannya ketika energi kalian sudah di titik itu. Kalau untuk siang dan malamnya ya, yang saya rasakan kalian bertemunya di siang hari dengan jodoh kalian, atau di tempat yang terik, yang kira-kira tempatnya itu sangat cerah. Wah, bisa kalau misalnya kalian sedang berlibur bertemunya di Bali gitu kan, sebut merek. Oke, atau enggak kalian ya intinya di siang hari kalian bertemu dengan jodoh kalian. Itu yang saya rasakan. Atau bisa juga ini yang kalian bertemu dengan jodoh kalian itu di mana sih namanya, di rumah sakit atau tempat rehabilitasi medik juga bisa. Rehabilitasi medik nggak tuh disebutin juga. Bisa juga bertemunya di taman, bisa juga bertemunya di cafe yang ada live musiknya, di cafe yang memberikan rasa tenang, memberikan rasa stabil. Intinya kalian sedang PW waktu itu ya, bertemunya itu nantinya besok ya. Entah besok itu kan banyak ya, setelah kalian melihat video ini, atau mungkin sebelum kalian melihat video ini kalian sudah bertemu dengan jodoh kalian. Kalau kalian yang sudah bertemu dengan jodoh kalian lalu menemukan video ini, kalian klik, mungkin ini menjadi konfirmasi, atau mungkin kalian bisa mengkonfirmasi untuk resonate-nya. Iya, jadi itu kapan dan bagaimana kalian bertemu dengan jodoh kalian. Oke, itu ya. Lumayan sesuatu ya yang saya rasakan di sini. Intinya kalian harus mandiri di atas diri kalian sendiri dan stabil secara emosional.
yang saya rasakan. Dan di sini ini juga bisa, belum tentu kalau misalnya kalian belum stabil secara finansial pun, kalau kalian sudah energinya siap untuk bertemu dengan jodoh kalian, kalian bisa narik rezeki bareng. Yang saya rasakan di sini. Intinya kalian stabil secara emosional aja dulu, stabil secara keinginan aja dulu. Itu yang saya rasakan ya untuk kalian yang pilih file ini. Ya, ada pernikahan, kalian itu sudah ingin menikah dan sudah siap untuk menikah yang pilih file ini. Nice. Oke, kita lihat bottom of the deck-nya. Bottom of the deck-nya itu Eight of Pentacle. Iya, bisa juga kalian di sini bertemu dengan teman kerja ya. Ini bisa juga teman kerja, atau mungkin kalian itu sudah mulai ada bibit-bibit pengen punya pasangan gitu ya. Akhirnya kalian law of attraction, kalian usaha, kalau kalian maskulin kalian usaha, akhirnya itu akan terjadi. Intinya seperti itu. Yang penting nggak attach. Kalau attach itu nggak seimbang ya. Kalau attach itu nggak seimbang. Kalau masih ada ego itu nggak seimbang. Intinya lepasin aja, kalian jalan aja, maju aja. Siapa yang dikenal ya itu dilihat bibit-bibit bobotnya. Dan terjadilah the sun, merit deh gitu ya. Itu yang saya baca untuk kapan dan bagaimanakah kamu bertemu dengan jodohmu ya. Yang pasti itu bisa siang hari, mungkin bisa di tempat rehabilitasi medik atau di rumah sakit, itu juga bisa. Intinya di tempat tenang atau sedang yoga bersama, itu juga bisa. Di taman juga bisa ya. Tapi dengan syarat kondisinya kalian harus stabil secara emosional dulu. Stabil secara emosional dan terus maju. Pantang menyerah dan pantang mundur untuk para jombloan dan jomblowati. Yeay. Apa sih? Oke, kita lihat pesan dari semesta untuk kalian ya. Kira-kira apa tadi ya? Kira-kira kalian itu, ini enaknya saya taruh mana sih? Kok saya bingung dari ribet ya. Ya, saya taruh sini aja ya. Nah, kira-kira untuk kalian itu kapan, bukan kapan. Ini pesan dari semesta untuk kalian bertemu dengan jodoh kalian ya. Kapan dan bagaimananya. Oke, yang pertama, wujudkan mimpimu. Mimpimu tampaknya menjadi kenyataan lebih cepat dari yang kau sadari. Meskipun demikian, mereka perlu dirawat dan sabar dengan prosesnya. Lekaslah bangun dari mimpimu untuk membangun mimpimu. Tuh. Oke, kalian di sini itu sudah memimpikan jodoh kalian mungkin ya. Beberapa dari kalian itu sudah dikasih sign dari mimpi, atau mungkin ini kalian sudah tahu. Aku pengen jodoh yang begini gitu. Tapi ada yang tidak seimbang, mungkin terlalu attach, mungkin terlalu menginginkan, mungkin terlalu kayak harus gitu ya. Kadang kan begitu ya. Ya, ini perlu dirawat dan sabar. Kalian harus seimbang. Wujudkan mimpi kalian, yakin aja dulu, tapi harus seimbang, jangan terlalu attach. Egonya dihilangin, ketakutannya dihilangin. Ini beberapa dari kalian itu ngerasa takut banget ya, kayak merasa nggak layak untuk cinta, atau mungkin kalian beberapa di sini itu saya rasa nggak percaya cinta itu ada untuk kalian. Kok sedih ya? Sedih loh. Itu yang saya rasakan ya, yang saya baca ya. Oke. Ya. Penyembuhan diri. Anda mampu dan bisa menyembuhkan dan memulihkan diri sendiri. Niatkan lalu pasrahkan tanpa melekat pada hasil. Ya, ini bisa juga jodoh kalian healer. Loh, jodoh kalian healer. Jangan-jangan kalian jatuh cinta sama healer. Loh, jangan-jangan sama saya. Jangan-jangan jodoh saya pilih ini loh. Oke. Intermezzo ya. Penyembuhan diri ya. Anda mampu dan bisa menyembuhkan dan memulihkan diri sendiri. Niatkan lalu pasrahkan tanpa melekat pada hasil. Ya, beberapa dari kalian itu bisa menstabilkan diri sendiri, bisa menyembuhkan diri sendiri, dan bisa memiliki rasa yakin akan cinta itu sendiri.
But ya itu semua butuh waktu. It takes time. Nggak ada yang instan ya. Semuanya butuh proses. Itu ya. Jadi kalian bisa bertemu dengan jodoh kalian ketika kalian sudah yakin. Ketika kalian sudah ingin, aku pengen punya pasangan yang begini, nanti aku pengen begini sama pasanganku, aku pengen segala macamnya ya, mimpi-mimpi kalian mungkin yang akan dilakukan dengan pasangan, bersama dengan pasangan, just do it, lakukan. Bangun, lekaslah bangun dari mimpimu untuk membangun mimpimu, lakukan. Itu ya. Nah, yang berikutnya ini penyembuhan ya. Kalian harus bisa menyembuhkan dulu yang merasa ditolak, merasa bertepuk sebelah tangan. Atau mungkin kalian seperti, ya aku juga nggak bisa sendiri, aku juga minimal ya, kalau yang saya rasakan di sini, kalian harus bisa mengakui bahwa kalian itu nggak bisa sendiri, kalian itu pengen punya pasangan, tapi pasangan di sini bukan untuk di attach ya, pasangan di sini bukan untuk dikontrol, pasangan di sini bukan untuk menjadi apa yang kalian mau. Minimal kalian harus puas dengan diri sendiri terlebih dahulu. Ini seimbang antara puas dengan diri sendiri dan ingin punya pasangan. Karena memang kalian gak bisa sendiri kan, manusia itu memang diciptakannya untuk bersosialisasi. Itu ya. Itu yang saya rasakan. Lalu berikutnya adalah memaafkan. Ini paling gede ya. Beberapa dari kalian masih belum bisa memaafkan masa lalu ya. Atau mungkin kalian belum bisa memaafkan cinta itu sendiri. Ini yang saya rasakan, kalian itu kayak memandang apa cinta itu gitu ya, cinta itu nyakitin, cinta itu gini, intinya sangat sensitif terhadap cinta itu sendiri karena mempunyai masa lalu yang kurang baik, mempunyai masa lalu dengan seorang pasangan atau mungkin dengan mantan atau mungkin dengan siapapun itu yang sangat men-trigger kalian, yang sangat membuat kalian takut untuk melangkah, takut untuk mencari cinta yang baru. Itu yang saya rasakan di sini, memaafkan ya. Kalian syaratnya bisa bertemu dengan pasangan kalian, bertemu dengan jodoh kalian, jodoh ultimate kalian, jodoh sehidup semati ya. Jangan sehidup semati lah ya, sehidup sampai nanti gitu ya. Entah nantinya kapan, nantinya sampai umur 80 tahun kan kita nggak tahu ya. Jangan sehidup semati, kalau matinya besok kan kita nggak ngerti. Oke, memaafkan, memberi kesempatan diri untuk sembuh, bertumbuh dan melepaskan pola negatif yang berulang. Kemarahan, sakit hati, perasaan bersalah membebani jiwa. Niatkan untuk mampu melihat kebaikan dan cahaya dalam diri setiap orang dan temukan kembali kedamaian hati. Ya, yang saya rasakan di sini mungkin kalian karena mendapatkan masa lalu yang mengenai cinta, mengenai pasangan, mengenai relationship itu sangat kayak itu membuat kalian surprise gitu ya, ibaratnya membuat kalian surprise gitu, sampai akhirnya beberapa dari kalian itu kayak merasa cinta itu apa sih gitu loh, cinta itu nyakitin gitu loh, nggak penting cinta itu. Iya, itu sampai akhirnya ini ada Five of Pentacle, kalian itu ada Five of Pentacle-nya. Belajar bahwa enggak, cinta itu enggak kayak gitu, cinta itu indah loh gitu loh. Ini makanya kalian harus bisa memaafkan dulu. Ini memaafkan siapa kak? Memaafkan orang di masa lalu kalian, memaafkan diri kalian yang terlalu mungkin mengejar, terlalu mungkin kayak positive thinking, udah dibeginiin, udah dibegituin, udah masuk ke dalam toxic relationship, kalian masih enggak, dia itu baik, gini. Iya, kalau dilihat dari sisi baiknya, dulu saya begitu, jujur saya dulu begitu.
Saya itu jujur orang yang sangat polos ya, kalau kalau menurut saya ya. Kalau menurut orang sih, orang kalau ngelihat dari luar saya nggak polos, tetapi kalau saya lihat saya polos. Maksudnya polosnya itu saya baru tahu kalau saya polos adalah ketika saya mendapatkan perlakuan pertama kali abuse, kekerasannya itu fisik ya, fisik plus mental. Itu pengalaman saya. Di situ saya itu nggak kayak waktu itu saya nggak tahu, maksudnya kayak ya pengennya pasangan yang begini 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 begini, tanpa melihat dia seperti apa ketika bertengkar, seperti apa ketika menyelesaikan sebuah masalah. Di situ itu kaget saya kena abuse. Wih, itu kayak ini apa? Kok seperti ini? Kok ada sesuatu yang ini aneh gitu ya. Entah kenapa saya tiba-tiba masuk ke dalam ranah itu kaget. Jujur kaget. Waktu itu saya titik kebangkitan spiritual ya. Di sisi cinta. Ya, kalian harus bisa memaafkan terlebih dahulu ya. Memaafkan diri sendiri. Kayak kalian mengenal orang itu kan mengikuti intuisi. Kalau orang itu belum tepat, berarti ada sebuah pembelajaran yang harus kalian petik, dan kalian harus bisa belajar bahwa kalian memiliki kekuatan terdalam dari diri kalian, yaitu pengampunan, memaafkan. Nah, ini kalian bisa di titik memaafkan, disitulah mimpi kalian mengenai pernikahan itu akan terjadi. Itu ya, sangat panjang. Oke. Tetapi semoga ini bisa menjadi pencerahan untuk kalian yang mungkin kalian sedang hopeless tentang cinta, atau kalian bahkan sudah seperti apa sih cinta itu, mati rasa gitu. Nggak mau, nanti hidupku semakin kacau dan berantakan gara-gara cinta. Padahal tidak, kalian harus seimbang antara percintaan dan karir kalian. Tetapi ada beberapa ya, ini kalau misalnya kalian pun tidak memiliki pasangan, it's okay. Mungkin kalian akan meluapkan rasa cinta itu kepada keluarga ya, kalau kalian punya keluarga ya. Tapi kalau kalian case-nya seorang diri, ya memang kalian benar-benar butuh seorang pasangan ya, itu menurut saya. Tapi itu kembali lagi ke diri kalian. Di sini saya hanya membacakan energi dan sharing ya. Dan itu mengenai kapan dan bagaimanakah kamu bertemu dengan jodohmu. Bila kalian merasa tercerahkan, merasa lebih, oh ternyata kayak gini ya, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Kata-katanya apa ya? Kata-katanya itu aku siap. Iya, kata-katanya aku siap. Aku siap untuk kata-kata afirmasi menarik jodoh kalian dengan tulis di kolom komentar, kasih love-nya warna merah, kata-katanya aku siap. Untuk file nomor 1 cukup sekian. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia. Bye-bye keluarga Jiwa Opotoki Channel, kita ke next file. Hello keluarga Jiwa Opotoki Channel yang pilih file nomor 2, love warna hitam putih. Saya bacakan dulu karakter atau kondisi kalian dan zodiak kalian ya. Dan ini pesan dari semesta, atau ini bisa juga bagaimana cara kalian bertemu dengan jodoh kalian, termasuk semesta ingin menyampaikan kepada kalian mungkin apa. Kita lihat karakter zodiak atau kondisi kalian saat ini ya. Yang pertama ada Page of Swords. Wow. Lalu ada ya Knight of Cup. Lalu ada Six of Swords. Lalu ada The Empress. Oke. Ini zodiak kalian ada Aquarius,
Sun Moon Rising Venus ya, Sun Moon Rising Venus kalian ada Aquarius, Libra, Gemini. Ada Aquarius, Libra, Gemini kuat di sini ya. Lalu ada Cup itu Scorpio. Scorpio satunya itu apa itu? Scorpio. Aduh, kenapa jadi tiba-tiba lupa. Scorpio, Pisces, Cancer. Nah, lalu ada The Empress. The Empress itu ini Virgo, Taurus, Capricorn ya. Ya, Sun Moon Rising kalian itu. Untuk kalian yang pilih pel nomor 2 ini. Kondisi kalian saat ini ya. Kondisi kalian saat ini. Kondisi kalian adalah kalian sudah tahu orang yang seperti apa yang kalian mau. Ini kalau dibandingkan dengan file yang satu itu tadi masih kayak ada ketakutannya ya. Kalau yang kalian pilih file ini, kalian itu sudah menjadi Page of Swords yang sudah meniatkan, sudah ada niat ya. Intinya ada niat aja dulu tentang jodoh itu. Intinya ada niat. Kalau misalnya kalian pengen merit, ada niatnya untuk merit, udah ada. Niat ya, masih sebatas niat. Dan di sini tapi ada Knight of Cup. Beberapa dari kalian itu sudah maju, hanya saja kalian tidak percaya diri. Kalian tidak percaya bahwa orang, mungkin kalau kalian sudah punya kenalan ya, di sini kondisi kalian itu kalian sudah maju ke orang itu, cuman kalian itu kayak maju mundur sama orang itu. Intinya nggak percaya diri. Kenapa bisa terjadi maju mundur? Karena kalian nggak percaya diri. Kalian nggak percaya diri tentang cinta. Kalian nggak percaya orang ini itu nggak bakal nyakitin atau enggak ya. Ya, the Knight of Cup yang dimana kalian itu, yang saya rasakan, ada yang sudah siap untuk menawarkan cinta, ada yang nggak percaya diri. Nah, ini beberapa dari kalian pun ada yang belajar untuk keluar dari konflik pikiran kalian. Ada Six of Swords. Kalian belajar keluar dari pikiran kalian. Ini yang saya rasakan ya, kalian menuju ke ketenangan diri ya. Kalian sedang mencari sebuah ketenangan. Kondisi kalian saat ini tuh sedang mengarah ke sebuah hal yang menenangkan ya. Air ya. Ini bisa juga mungkin proses healing pikiran ya. Pikiran apa? Mungkin pikiran ketakutan kalian tentang hubungan, ketakutan kalian tentang cinta, ketakutan kalian tentang relationship kalau kalian single ya. Iya, itu. Ya, yang pasti saya narik yang single aja karena ini kan kapan dan bagaimana ketemu dengan jodoh ya. Which is kalian masih single yang di sini ya. Maksudnya dari video ini ya. Oke. Yang berikutnya ada The Empress ya. The Empress ini kalian sedang belajar untuk menjadi seseorang yang tenang, positive thinking, kreatif, mampu mengkomunikasikan sesuatu. Dan yang saya rasakan kalau kalian itu sudah di posisi tenang, posisi stabil ya. Posisi stabil secara emosional, kalian positive thinking, kalian kalaupun kalian laki-laki pun kalian itu sudah tenang orangnya yang saya rasakan, tapi beberapa dari kalian masih merasa nggak pede kalau maju ke seseorang, nggak pede kalau menjalin percintaan lagi, nggak pede kalau kalian itu bisa ngebahagiain orang itu apa enggak. Hati-hati ya. Itu Six of Swords dari pikiran kalian ya. Hubungan itu bukan mengenai kamu membahagiakan atau kamu dibahagiakan, tetapi hubungan itu mengenai bagaimana kalian berkomitmen dengan cinta itu sendiri ya. Bukan mengenai
dibahagiakan atau membahagiakan ya. Konsep yang selama ini orang-orang itu masih kurang tepat adalah, ya kamu bisa membahagiakan aku apa enggak, kamu bisa ngejamin aku bahagia apa enggak. Wey, itu kamu lagi apa namanya, lagi pinjem duit atau lagi apa yang harus pakai syarat dan ketentuan. No, hubungan itu nggak kayak gitu. Cinta ya cinta aja, jatuh cinta ya jatuh cinta aja, ngejalani ya ngejalani aja. Kok pakai syarat dan ketentuan, emang provider. Nah, itu ya. Ya, beberapa dari kalian itu memang seperti apa ya, page of sword. Ini juga ada mungkin kalian lagi stalking orang ya. Ini ada yang beberapa dari kalian itu kondisinya sekarang lagi stalking ngelihat si dia begini nggak ya, si dia begini nggak ya. Hanya saja kayak kalian itu stalking tapi kalian nggak berani maju sama orangnya gitu. Kalian stalking nggak nanya langsung ke orangnya gitu, stalking aja, stalking gitu ya, pengen tahu orang ini tuh udah punya pacar apa belum ya gitu ya. Yang saya rasakan ya di sini ya, itu yang kuat, nggak tahu itu energi dari mana, tapi yang saya rasakan itu iya, itu untuk kondisi kalian ada yang kalian mau sama orang itu tapi kayak nggak yakin, nggak pede gitu. Entah apa karena dia adalah the empress, bisa juga, entah, nggak tahu ya. Apa kalian melihat dia sangat perfect, atau mungkin kalian suka dengan seorang YouTuber mungkin. Wah, jangan-jangan jodoh saya di sini. Enggak, bercanda ya, bercanda. Oke. Ya, intinya beberapa dari kalian memang sedang ada six of sword yang pikirannya banyak bercabang kemana-mana, pikirannya kemana-mana. Kalian itu butuh percaya diri aja, percaya aja dulu, cinta itu layak untuk kalian. Dan kondisi kalian saat ini, kalian kurang percaya diri akan cinta itu sendiri. Kalau kalian kondisinya seperti ini, jangan lupa tulis di kolom komentar tentang resonate-nya. Kalau kondisi kalian tidak mencerminkan hal itu, berarti kalian bisa pilih pile yang lain. Intinya sekarang itu beberapa dari kalian memang lebih kreatif ya, the empress, ada kreativitas. Ada yang sudah maju aksi, hanya saja dibutuhkan untuk di-boost lagi percaya dirinya. Kondisinya seperti itu. Ada yang memang masih bergelut dengan masa lalu. Six of Swords itu six of Swords ya, nggak jauh beda sama yang pel pertama ya. Tunggu bentar, ini kok gelap banget sih. Oke, lanjut. Jadi beberapa dari kalian itu memang ada yang pikirannya masih berkecamuk ya, bingung. Ada yang ketrigger dengan masa lalu, ada yang bingung mau mengikuti intuisi. Intinya kan ada six of sword ya. Sword itu kan pikiran-pikiran ya, energi sword itu mental juga bisa, masih ke-trigger sama masa lalu, sampai akhirnya kalian nggak pede untuk maju gitu, lebih memilih untuk menjadi tapi ini ada yang beberapa tenang. Jadi ada yang beberapa tenang yang pilih pel ini, tapi ada yang beberapa ketakutan juga ada yang saya rasakan ya. Ada yang tenang, ada yang ketakutan, ada yang pikirannya lagi banyak macem-macem, ada yang sedang stalking itu juga ya. Oke, coba kita lihat kapan dan bagaimanakah kamu bertemu dengan jodohmu. Untuk pile nomor 2, kapan dan bagaimanakah kamu bertemu dengan jodohmu, untuk yang pilih pile nomor 2. Kita lihat kapan dan bagaimanakah kamu bertemu dengan jodohmu untuk kalian yang pilih pile nomor 2. Oke. Kita dapat 1 kartu, kita butuh 5 kartu lagi. Oke, terima kasih. Kapan dan bagaimanakah kamu bertemu dengan jodohmu? Ya, sabar ya. Pile nomor 2. Gemini ini ya, nggak sabaran. Enggak. Bercanda lo. Semua orang kadang ya juga ada sisi nggak sabarannya ya. Oke, kapan dan bagaimanakah
kamu bertemu dengan jodohmu? Kapan dan bagaimanakah? Oke. Loh, kok banyak banget? Oh, enggak katanya. Lagi shuffle. Shuffle terus sampai capek katanya. Apa sih? Harap maklum ya, saya orang yang suka bercanda. Karena hidup saya sudah cukup serius. Jadi kita menikmati saja. Kita enjoying this life. Oke, kita butuh 2 kartu lagi untuk pile nomor 2. Kapan dan bagaimanakah kalian bertemu dengan jodoh kalian? Kapan dan bagaimanakah? Oh iya. Oke. Langsung diberi 6. Oke. Ya. Saya buka satu-satu. Ada The Hangman. Oke, ada The Hangman. Lalu ada Judgment. Lalu ada Page of Cup. Oke. Nah, lalu ada Wheel of Fortune. Wow, ini kartunya Major Arcana semua ya. Ada King of Wands. Ada Five of Wands. Berisik ya, Five of Wands ya. Kapan kalian bertemu dengan jodoh kalian? Ya, kalau ditanya kapan, di sini ada The Hangman ya. Kondisi kalian dulu yang saya bacakan di sini, kalian bisa bertemu dengan jodoh kalian ketika kalian sudah di titik energi unconditionally love. Kok bisa kak ada The Hangman unconditionally love? Apa hubungannya? Ya, The Hangman itu 12, kebebasan. Ketika kalian sudah membebaskan diri kalian untuk jatuh cinta. Wah, berat ya, karena ada Six of Swords. Kondisi kalian saat ini Six of Swords. Sorry to say, banyak pikiran-pikiran yang masuk di kepala, sampai akhirnya banyak ketakutan yang membuat kalian tidak bisa maju. Intinya kalian pengen tenang aja dulu gitu. Kalian bisa bertemu dengan jodoh kalian ketika kalian menjadi The Hangman, melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda dan merasa bebas, tidak terikat, apalagi terikat dengan mantan ya. Itu ya. Nah, tiba-tiba ada aja yang masuk barusan, tiba-tiba bilang apalagi nggak terikat sama mantan. Ya, lalu Judgment. Nih, cicaknya bunyi Judgment. Yang pasti ketika kalian tidak lagi memutuskan sesuatu dengan ketika kalian sudah benar-benar bisa memutuskan hal itu gitu ya. Judgment itu. Ini juga bisa ada hubungannya ketika semesta, sang pencipta, sang ilahi memang menjadikan itu. Tapi kembali lagi, semesta, sang pencipta, sang ilahi itu yang mengadakan, maksudnya ini ada gitu ya. Sisanya itu sebenarnya kembali ke energi kalian. Ketika kalian siap, itu akan terjadi. Tetapi ketika kalian tidak siap, itu tidak akan pernah terjadi. Intinya menunggu kalian siap. Sebenarnya apapun yang terjadi di dalam hidup ini itu menunggu kalian siap. Kalau kalian siap untuk merit, terjadilah kalian siap untuk merit. Kalau kalian belum siap untuk merit, mau seperti apapun, ya ujungnya nanti bubrah gitu. Intinya kalian siap aja dulu gitu. Gak usah dalam hal merit, dalam hal anak ya, punya anak pun kalau kalian siap punya anak, ya itu akan terjadi. Tetapi kalau kalian belum siap punya anak, itu tidak akan terjadi sampai kapanpun. Intinya kalian harus siap dulu gitu. Siap apa? Siap menerima. Siap menerima jodoh kalian ya. Kalau yang ini kan konteksnya jodoh ya, tiba-tiba kemana-mana itu. Kalau yang ini konteksnya jodoh, ya kalian harus siap menerima jodoh kalian. Kalian siap untuk menjadi Page of Cup yang berbahagia, yang fulfilling, yang happy terus.
Kalau kalian masih pengen kok ketawa terus ya, kok ini terus ya, wah ini pasti ada sesuatu. Ada loh beberapa orang yang meyakini kalau habis ketawa itu pasti ada hal sedih. Kalian hati-hati ya dengan pikiran itu ya. Padahal ya kalau bahagia bahagia aja gitu. Lepasin gitu. Karena apa? Ketika kalian berpikiran seperti itu, maka terjadilah seperti itu. Tubuh manusia itu adalah semesta kecil. Menurut ilmu spiritual, tubuh manusia itu adalah semesta kecil. Kita mengucap put, makanya kenapa ada kata-kata ucapan adalah doa. Nah, hati-hati dengan ucapan kalian. Jangankan ucapan adalah doa, pikiran pun juga adalah doa. Hati-hati sama pikiran kalian. Six of Swords. Wahai pile nomor 2. Kalau kalian merasa, oh ya berarti aku memang harus single aja. Hati-hati dengan pikiran itu. Jodoh kalian yang sudah OTW tiba-tiba dia berhenti di tengah jalan dan berbelok ke kiri ataupun ke kanan, ya. Itu. Entah ya kenapa saya kok fun banget. Orang yang di sini tuh kayaknya kalian itu orangnya fun banget ya. Orangnya santai, slow gitu ya. Atau kalian sudah sangat seimbang. Tiba-tiba bawaannya saya fun reading yang pile nomor 2 ini, entah energinya. Ya, hanya kalian itu ya memang mungkin takut ketenangannya itu terusik, takut mungkin takut mungkin ada masalah-masalah yang hadir nanti ketika kalian menikah itu, atau ketika kalian punya pasangan, atau mungkin ini yang saya rasakan ya, beberapa dari kalian itu sebenarnya sudah sangat fulfilling dalam hidup, kalian sangat stabil dalam hidup, hanya saja kalian tidak siap menikah, tidak siap berrelationship, tidak siap menjalin hubungan percintaan karena takut ntar mungkin dapat cerita dari sekitar ya. Ini juga bisa ada hubungannya, dapat cerita dari sekitar. Nikah itu begini, pacaran itu begini, ini tuh begini, ini tuh begini, ini tuh begini. Nah, kembali lagi, kita hidup di bumi untuk bermasyarakat dan bersosial, tetapi bukan berarti kita hidup untuk menjadi apa yang orang sekitar kita ucapkan, apa yang seorang di sekitar kita bicarakan. Nah, kita harus belajar untuk itu. Ya kita punya pandangan sendiri. Nggak mungkin kan kita ngikutin apa kata orang. Yang jatuh cinta lo kalian, yang pacaran lo kalian, yang menjalani hubungan lo kalian. Kenapa kalian harus memikirkan apa kata orang? Wahai pile nomor 2. Kalaupun ya, mungkin beberapa dari kalian di sini ada yang kayak, kenapa aku harus punya pasangan? Atau mungkin kenapa aku harus kenapa aku harus menikah? Ada yang pertanyaannya seperti itu ya. Ya mungkin kalian bisa lihat file nomor 1. Ya, di sini yang saya lihat ya ada Wheel of Fortune ya. Ini menarik, ada hubungannya dengan menarik pintu anugerah bersama pasangan, bersama orang yang dicinta, karena cinta sendiri itu bisa menarik rezeki. Makanya kenapa ada orang kalau menikah itu pasti ada rezekinya, karena di situ ada rasa jatuh cinta, titik jatuh cintanya itu loh sebenarnya yang terjadi ketika orang itu bahagia, fulfilling ya, seperti Page of Cup yang gambarnya ini kan gambarnya orang senyum ya, itu dia akan menarik rezeki dengan sendirinya. Intinya bahagia aja dulu. Jatuh cinta itu pasti bikin bahagia kok. Tapi dengan satu syarat, ketika kalian jatuh cinta, otomatis kalian harus belajar untuk siap memandang sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Nggak hanya satu sudut pandang. Kalau kalian masih tetap satu sudut pandang, ujungnya kalian di situ-situ aja. Nggak ada perkembangannya. Nggak bisa memutar Wheel of Fortune-nya. Ini juga bisa, beberapa dari kalian mungkin harus nggak jadi. Wheel of Fortune-nya itu barengan ya, maksudnya sama jodoh kalian itu kalian bisa memutar Wheel of Fortune kalian bersama-sama ya, atau mungkin kalian berdua punya Wheel of Fortune masing-masing ya, jadi sama-sama berputar akhirnya bertemu satu vibrasi, itu namanya jodoh.
Iya, ketika kalian sudah bahagia dengan diri kalian, ini bisa jadi jodoh kalian sudah di titik bahagia, kaliannya yang belum. Karena di sini ada King of Wands ya. Kalian yang harus maju juga. Kalau kalian diem, jodoh kalian yang suruh maju. Ya gimana cara nemunya? Even kalian cewek ya. Ya memang kata orang wanita itu menunggu. Tapi bagaimana caranya ketika kalian tidak bergerak apa-apa tiba-tiba dapat gitu. Ibaratnya kayak kalian pengen uang gitu ya, tapi kalian nggak kerja. Gimana caranya? Wahai pile nomor 2 ya. Harus ada King of Wands ya, otomatis kalian harus punya aksi dulu gitu untuk bertemu dengan jodoh kalian itu ketika kalian sudah seperti King of Wands yang maju gitu, action gitu ya. Kalau kalian maskulin, energinya maskulin, kalian harus action dulu gitu ya. Jangan majunya ini, tapi ini juga bisa ada argumen di sekitar kalian, entah ya. Mungkin kalian yang di sini itu terlalu nyaman di zona nyaman hidup sendiri ya, bisa juga. Tapi hati-hati, zona nyaman hidup sendiri itu belum tentu hidup kalian seimbang ya. Karena apa? Hidup itu di dua keseimbangan ya. Terlalu stabil pun itu akan membuat kalian seperti gimana gitu ya. Kalau yang saya lihat di sini, beberapa dari kalian itu sangat menghindari ketemu dengan orang yang sangat men-trigger kalian. Jatuhnya kayak kalian menarik diri. Entah ya, tiba-tiba itu pemikiran dari mana. Bahkan kayak kalian itu beraninya cuma stalking gitu ya. Page of Swords yang kalian lakukan stalking. Orang-orang dengan zona nyaman, orang-orang dengan apa namanya ya, orang-orang dengan kebahagiaan yang dengan dirinya aja gitu loh. Yang penting aku punya rasa begini. Lah gimana kamu hidup itu kayak gitu, sedangkan kita kembali lagi, kita di bumi untuk bersosial, kita di bumi untuk merasakan menjadi manusia yang semanusia-manusianya, which is ada argumen di sekitar kalian ya. It's okay, namanya hidup di bumi itu bagaimana sih. Ada perubahan itu nanti perubahan ini ya, orang-orang yang di sekitar kalian itu yang akan membuat kalian mulai bergerak juga bisa, atau mungkin kalau kalian sudah bergerak itu seperti ada gesekan kayak membuat kalian itu jadi maju mundur ya. Nah, tetapi gesekan itu sebenarnya adalah booster. Semakin kalian digesek ya, semakin kalian dapat gesekan dari sekitar kalian, itu semakin membuat kalian runcing. Seperti pisau ya, pisau itu kan semakin diasah dia semakin tajam ya. Nah, kalian itu butuh digesek oleh orang sekitar gitu, butuh diomongin begini. Kalau kalian semakin memasukkan diri ke dalam goa ya, ke dalam dunia kalian sendiri, ya bagaimana cara kalian bertemu jodoh kalian? Kalian harus bisa melihat cinta dari sudut pandang yang berbeda, the hangman. Ini kalau yang saya rasakan kapannya ya, waktunya kapan itu kalian bertemu, bisa ini sore, bisa ini pagi ya, ketemu dengan jodoh kalian. Oh ya, yang pel nomor 1 saya tadi lupa. Ini bisa bulannya bulan Desember, bisa tanggalnya 12, 20, ada hubungannya 12, 20, atau tanggal 10, bulan 10, bulan Mei juga bisa, tanggal 5 juga bisa. Ya, kalian bertemu jodoh kalian. Saya lebih lengkap ya ini, karena nggak tahu kenapa ya. Kadang kalian itu di sini karena terlalu banyak Six of Sword-nya itu jadi banyak ragunya, kayak mempertanyakan, padahal itu yang jelas-jelas dibawakan Tuhan, itu yang jelas-jelas dibawakan semesta kepada kalian. Ini loh orangnya itu kayak gini loh, ini loh gitu. Tapi kalian ragu. Atau kalian iya tapi melihat sudut pandangnya berbeda gitu, masih belum bisa jadi the hangman. Ini juga bisa kalian bertemu dengan orang itu, dengan jodoh kalian di posisi yang kalian sangat tidak suka dan kalian sangat tidak nyaman dengan posisi itu. Misal posisi apa? Entah mungkin bisa di tempat keramaian,
mungkin bisa desek-desekan naik bis, wah, atau naik KRL atau apapun itu juga bisa bertemu jodoh kalian. Who knows, kita nggak pernah tahu ya kita bertemu jodoh kita di mana. Ya kayak FTV itu kan, FTV itu mereka kan pasti terinspirasinya dari apa, dari para penulis naskah yang dia punya imajinasi ya, karena memang hidup juga seunik itu, hidup itu juga apa ya istilahnya, autentik itu gitu loh. Itu iya, di tempat yang atau enggak kalian sedang posisi yang benar-benar kayak antara hidup dan mati juga bisa. Entah posisinya, bisa juga posisi kalian itu kayak hidupnya ngambang, semuanya tidak sesuai ekspektasi, kalian tidak mampu berekspektasi lagi. Iya, kalian bertemu di titik itu. Oke. Lalu kita lihat bottom of the deck-nya ada the Emperor. Intinya posisi stabil lagi ya, kalian harus ini juga bisa, kalau kalian mencari sebuah kestabilan dengan jodoh kalian, kalian bisa menuju ke kestabilan itu sendiri. Itu untuk yang pilih file nomor 2 ya. Kapan dan bagaimanakah kalian bertemu dengan jodoh kalian? Coba kita lihat pesan dari semesta untuk kalian yang pilih file nomor 2 ini. Yang pertama ada semua baik. Seringkali kebaikan datang dalam penyamaran bentuk persoalan, termasuk untuk hal yang belum Anda mengerti saat ini. Mengapa hal itu harus terjadi? Segala sesuatu terjadi menurut yang seharusnya terjadi, dan yang tersirat pun segera Anda ketahui. Nah, ini beberapa dari kaliannya, makanya keluar kartu The Hangman. Kalian harus bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Makanya kenapa semesta bilang semuanya itu baik. Kalau kalian dihadapkan oleh situasi yang di luar ekspektasi kalian, di luar controlling kalian, ya semesta itu hanya ingin kalian tahu divine timing. Ya, karena semuanya baik. Itu yang saya rasakan ya. Atau di sini bisa juga kalian harus belajar self love dulu, baru bisa bertemu dengan jodoh kalian. Untuk yang pilih file nomor 2 ini. Karena apa? Semua baik. Kalian dihadapkan oleh sebuah permasalahan itu untuk sebuah pembelajaran, untuk perkembangan. Bisa juga untuk menyamakan vibrasi dengan jodoh kalian. Atau mungkin kalian menunggu jodoh kalian masih menyamakan vibrasi dengan kalian. Vibrasi apa sih? Vibrasi ini loh, The Emperor nih, vibrasi kestabilan nih, vibrasi kestabilan, vibrasi bahagia dengan diri sendiri. Itu. Lalu yang berikutnya ada peka. Anda semakin peka belakangan ini, baik peka merasakan energi ataupun emosi. Hargai dirimu dan perasaanmu, hindari hubungan, lingkungan, dan situasi yang kurang harmoni. Hiasi dirimu dengan kelembutan. Ya, itu. Jadi untuk kalian yang pilih file ini, kalian sebenarnya sudah tahu, ini mungkin kalian sudah bertemu dengan orangnya, hanya saja karena ada pikiran-pikiran ya, entah pikirannya siapa yang masuk, entah itu darkness dari diri kalian. Akhirnya kalian kayak maju mundur, bahkan mungkin kalian mundur, bahkan mungkin kalian memilih untuk kembali berkediaman di zona nyaman kalian. Itu ya. Lalu yang berikutnya, nah, cinta sejati. Getarkan hatimu penuh cinta untuk kehidupan, karena hati yang menggetarkan cinta akan membuat semesta mengirimkan cinta sejati ke dalam hidupmu. Nah, kalian yang pilih file ini, iya kalian itu sebenarnya sudah menemukan, yang saya rasakan sebenarnya kalian sudah menemukan, hanya saja kalian masih belum bisa yakin. Ini loh, ada Six of Swords di pikiran kalian, Six of Swords di mental kalian. Kayak kalian itu merasa bahwa kayak enggak, aku itu udah begini, aku itu begini. Intinya ada hubungannya dengan kestabilan ya.
keluar dari zona nyaman. Beberapa dari kalian di sini yang saya rasakan kalian takut untuk keluar dari zona nyaman, atau mungkin seperti terlalu ingin mengontrol atau mengendalikan situasi di sekitar kalian, atau mengontrol diri kalian, atau mengontrol hati kalian untuk tidak sakit lagi. Ada the hangman ya, kalian harus bisa memandang sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Ini cinta sejati. Ya, kalau kalian pilih file ini sebenarnya kalian sudah tahu. Kalau kalian kayak ragu atau kalian seperti kok nggak ada perubahan ya, itu tunggu judgment, tunggu wheel of fortune yang berputar untuk kalian bisa bertemu dengan jodoh kalian. Ini yang saya rasakan, kalian sudah kenal orangnya tetapi belum ketemu. Itu ini juga bisa juga kalau kalian sudah kenal orangnya, kalian sudah ketemu, tapi ada di sekitar kalian yang kayak kalau sekitar kalian itu kayak entah ya, itu membuat kalian berpikir ulang, akhirnya kalian menghilang dan mundur dari jodoh ultimate kalian. Entah, karena di sini pesannya ada cinta sejati. Itu ya pesan untuk file nomor 2. Bila kalian merasa resonate atau merasa tercerahkan ya, jangan lupa tulis di kolom komentar dengan beri love-nya warna apa ya? Love-nya warna ungu aja ya. Love-nya warna ungu. Atau mungkin kalau ada love-nya putih, beri love-nya warna putih. Kata-kata afirmasinya adalah aku yakin ya, untuk menarik cinta sejati kalian ke dalam hidup kalian atau bertemu dengan kalian. Oke, cukup sekian untuk file nomor 2. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia. Bye bye keluarga jiwa Opo-Toki Channel. Halo keluarga jiwaku yang pilih file nomor 3 warna biru ya, nanti pesannya saya bacakan terakhir. Saya bacakan dulu karakter atau zodiak atau kondisi kalian saat ini ya, biar untuk memverifikasi kira-kira ini file yang kalian pilih yang sesuai dengan kalian. Kalau ini nggak sesuai, berarti kalian bisa pilih file yang lainnya. Oke, kita lihat. Yang pertama ada Ace of Swords. Ada Ace of Swords. Lalu berikutnya ada Eight of Wands. Wow, ada Eight of Wands. Lalu berikutnya ada Two of Pentacles. Lalu berikutnya ada Ace of Cup. Oke, saya nggak baca terbalik ya. Baik, yang saya lihat di sini zodiak kalian ada Aquarius, Libra, Gemini. Lalu ada Sagittarius, Leo, Aries. Lalu ada Capricorn, Virgo, Taurus. Lalu ada lengkap ya, ini semua zodiak ada ini. Cupnya ada Scorpio, Pisces, Cancer. Oke. Ya, ke-12 zodiak ada, ke-4 elemen ada. Saya baru menyadari ada Ace of Swords, ada Eight of Wands, ada Two of Pentacles, dan ada Ace of Cup. Yang saya rasakan di sini, kalian sedang merasakan entah ya. Yang saya rasakan beberapa dari kalian di sini itu sedang mencoba untuk percaya akan cinta. Wow, which is itu tandanya baik. Ada Ace of Swords ya. Kalian mencoba percaya akan cinta dan kalian sedang menyeimbangkan ya Eight of Wands. Kalau ini yang saya lihat beberapa dari kalian itu sudah jatuh cinta. Congratulations, kalian sedang jatuh cinta. Cuman kalian dihadapkan oleh dua pilihan ya. Yang saya rasakan ada dua pilihan, atau ini juga bisa
kondisinya itu seperti kalian dalam sebuah persimpangan ya, yang saya rasakan kondisi kalian karena ada Two of Pentacle. Persimpangan ini membuat kalian itu kurang stabil, membuat kalian itu tidak stabil, membuat kalian itu ini juga bisa persimpangan ini ya, kalau kalian sekarang sedang dalam posisi persimpangan itu, persimpangan ini itu sebenarnya mengarahkan ke kalian agar kalian itu lebih tegas, agar kalian tahu apa yang kalian mau, agar kalian menuju ke kondisi yang lebih stabil. Karena Two of Pentacle ya, kalian dihadapkan oleh dua situasi yang dimana itu membuat kalian cukup bingung, cukup kayak antara iya enggak gitu ya, yang saya rasakan. Tapi memang situasi ini dihadapkan ke kalian agar kalian lebih bisa menggunakan intuisi kalian. Kalau yang saya lihat nih ya, kalian sudah punya intuisi itu gitu, yang saya lihat ya, kondisinya kalian saat ini ya, dengan zodiak yang saya sebutkan. Kedua belah zodiak ini lengkap ya, spiritual banget yang pile ini. Dan di sini yang saya lihat kalian itu Ace of Cup ya. Ace of Cup itu apa ya? Kalian sudah di titik bahagia dengan diri sendiri. Kalian sudah di titik barusan sekelibat. Yang saya rasakan di sini, kalian itu sudah bahagia dengan diri sendiri, tetapi ada sesuatu di masa lalu yang membuat kalian itu menjadi bingung. Sesuatu di masa lalu yang membuat kalian itu jadi bimbang. Dan sesuatu di masa lalu yang membuat kalian menjadi merasa di posisi persimpangan. Padahal sebenarnya sudah jelas kalian itu melihatnya ke sini loh. Posisi kalian, kondisi kalian saat ini ya, yang saya rasakan itu. Oke, itu mengenai kondisi kalian yang pilih pile nomor 3, pile terakhir ya. Kalian sudah puas dengan diri sendiri, kalian sudah bahagia dengan diri sendiri, kalian sudah siap menuju ke cinta yang baru. Ada Ace of Cup, ada Ace of Sword. Yang awalnya kemarin nggak percaya cinta, perjalanannya kalian saat ini percaya cinta. Akhirnya kalian menemukan YouTube channel saya dan mencari tahu kira-kira kapan sih kalian menemukan jodoh. Intinya yang di pile ini kalian itu lebih stabil. Hanya saja yang saya rasakan ada sesuatu di masa lalu yang itu membuat kalian bingung untuk maju, bingung untuk melangkah. Padahal kalian sebenarnya sudah tahu, ibaratnya kalian sudah melihat itu pintu di depan, hanya saja yang belakang ada sesuatu di belakang yang masih belum kalian selesaikan. Atau mungkin ini bisa juga masih proses kalian menyembuhkan sesuatu hal yang ada di belakang pembelajarannya. Kalau itu sudah selesai, ya kalian baru bisa di titik bertemu dengan jodoh. Ayo coba kita lihat ya. Kira-kira kapan dan bagaimana pile nomor terakhir ini yang pilih warna biru bertemu dengan jodohnya. Kita lihat kira-kira kapan dan bagaimana pile yang terakhir bertemu dengan jodohnya. Kira-kira oke. Ya, kita sudah menemukan. Sebentar, ini saya taruh agak sini ya. Kita sudah dapat 2 kartu, kita butuh 4 kartu lagi. Kapan dan bagaimanakah pile terakhir menemukan atau bertemu dengan jodohnya? Iya. Kita butuh 2 kartu lagi untuk kapan dan bagaimana pile terakhir bertemu dengan jodohnya. Oke. Loh. Oke. Shuffle lagi katanya. Ya.
Kita butuh 2 kartu lagi untuk kapan dan bagaimanakah pel terakhir bertemu dengan jodohnya. Katanya ini 1, lalu kita butuh 1 kartu lagi. Oke, terima kasih. Ya, baik. Oke, yang pertama ada Knight of Swords. Wow, something. Ada Ace of Wands. Wow. Lalu ada Four of Swords. Ada Strength. Oke. Lalu ada Knight of Cups. Lalu ada King of Wands. King of Wands. Oke. Kenapa saya tertawa? Ini sesuatu ya. Ya. Oke. Kapan dan bagaimana? Ya. Yang saya rasakan di sini ada Knight of Swords ya. Cepat sebenarnya. Kalian itu di sini sebenarnya sudah tahu ya. Ini kan ya, melihat kalian itu sudah tahu jodoh kalian itu siapa. Ini spiritual banget nih orang ya. Kalau kalian pilih file ini file yang spiritual karena kalian punya psychic yang pilih file ini, dan kalian adalah seorang healer sebenarnya ya, bisa menyembuhkan rasa sakit, rasa patah hati kalian. Kalian bisa melihat lagi ke sisi yang positif dan sangat powerful. Kalian yang pilih file ini sangat spiritual. Kalian yang pilih file ini. Yang saya rasakan ya, ada Knight of Swords. Kalian akan bertemu dengan orang ini ketika kalian memutuskan untuk kalian bisa bertemu dengan jodoh kalian ya. Kalian bertemu dengan jodoh kalian ketika kalian di energi yang sudah mengakhiri kebimbangan kalian sendiri. 1 ya. 2, ini juga bisa kalian sudah memutus siklus karma kalian ya. Jadi seperti kalian sudah yakin, ini kalau orang spiritual kan biasanya dia paham ya, oh ini begini, oh ini karma dari ini karma dari ini, dibuka kan satu-satu. Biasanya kalau orang spiritual itu kan dia melihat lagi ke dalam diri, apa sih yang selama ini tuh bagaimana sih gitu ya. Ini yang saya lihat kalian di sini sembuh. Oh ini hubungan apa ya? Oh ini karmik. Oh berarti seperti ini. Nah ya, kalian yang di sini ini tahu karmik itu apa, soulmate itu apa, twin flame itu apa. Dan yang saya rasakan di sini, kalian itu akan bertemu dengan jodoh kalian ketika kalian sudah di titik selesai situasi yang sudah tidak kalian inginkan, atau situasi yang sudah tidak sesuai dengan jalur kalian. Maksudnya tidak sesuai dengan yang kalian inginkan ya. Tidak sesuai dengan jalur kalian yang sudah sangat men-trigger kalian. Ada Knight of Swords. Kalian yang mengakhiri ya. Kalian yang tahu itu kapan. Untuk orang spiritual itu kalian yang tahu. Tapi memang kesalahannya adalah satu ya, orang spiritual itu cenderung terkadang kalau dia nggak seimbang ya jatuhnya. Kalau orang spiritual sedang tidak seimbang, dia cenderung ingin mengendalikan, apalagi dia jiwa tua itu cenderung untuk mengendalikan itu ya. Dan di sini kalian yang tahu. Dan ada Ace of Wands. Kalian yang harus kreatif, kalian harus punya ide baru, kalian yang memulai itu, kalian menuju ke arah situ. Kalaupun kalian ya masih belum bertindak apa-apa, cobalah kreatif untuk bertemu dengan jodoh kalian. Intinya kalian harus lebih kreatif dengan diri, harus menjadi sosok yang baru tanpa ketakutan yang pasti, otomatis karena sudah healing ya. Dan maju meng-create apa yang kalian mau, kreatif, menjadi sosok yang kreatif, memulai hal yang baik dan baru.
Itu karena spiritual itu sebenarnya jalan, mengampuni, memaafkan, healing, jalan lagi gitu ya. Spiritual kan intinya terus berjalan seperti mengendarai sepeda ya. Seperti halnya pada kehidupan. Kehidupan pun juga seperti itu, seperti mengendarai sepeda. Bagaimana agar terus seimbang? Ya tetap dilaju, tetap dikayuh, tetap dijalankan untuk tetap seimbang. Movement. Yang saya rasakan di sini tapi ada Four of Swords ya. Beberapa dari kalian itu kayak terjebak, nggak ada pilihan ya. Sebenarnya kalau yang saya rasakan di sini ya, entah kenapa tiba-tiba sekelibat ya. Rasa terjebak atau ini ada sakit ya, entah. Mungkin kalian akan menyadari ada oke. Begini. Jadi kalian akan bertemu dengan jodoh kalian ketika kalian tahu sesuatu hal yang sangat menyakitkan. Apa sih menyakitkan itu? Banyak. Entah pikiran, ini lebih karena sword ya, lebih ke pikiran. Kalian itu ke-trigger di pikirannya. Sampai akhirnya harus beristirahat total. Ketika kalian sudah beristirahat total, kalian akan tahu jodoh kalian itu yang mana. Atau ini ada yang mencoba untuk denial ya, maksudnya kayak kalau orang spiritual itu kan jatuhnya kadang terlalu putih ya, terlalu putih, gak ada hitamnya. Hitam itu kan tandanya tegas ya, hidup itu kan hitam dan putih ya. Kenapa manusia itu memiliki dua sisi, hitam dan putih? Tujuannya adalah agar untuk diseimbangkan keduanya. Ketika kita hanya berlaku di putih saja tetapi tidak ada sisi tegas, tidak ada sisi apa, kita akan selalu ditindas dan ujungnya kita sakit. Nggak ada self love berarti kan? Itu ya. Sakit di sini yang saya rasakan, entah ini ada sakit fisik atau sakit apa ya, yang itu membuat kalian bertemu dengan jodoh kalian. Entah bisa sakit pikiran atau mungkin kalian merasa seperti tidak tahu harus kemana. Loh, ini jatuhnya lagi-lagi kok, wah jangan-jangan jangan-jangan kalian yang pilih-pilih ini jodoh saya loh. Bercanda-bercanda ya. Ya, di sini ada sakit, entah sakit pikiran, mental ya. Akhirnya kalian nggak tahu mesti kemana. Bisa juga orang itu yang jodoh kalian yang membantu kalian untuk keluar dari konflik kalian. Bisa juga jodoh kalian yang keluar membantu kalian dari beban pikiran yang selama ini mengganggu kalian. Nah, cara bertemunya di titik itu. Dan di sini yang saya lihat strength ya. Ketika kalian sudah kuat, ketika kalian sudah sangat ini kuat ya. Atau ini kalian sedang menuju ke mengeluarkan sisi kekuatan dari dalam diri kalian. Apa sih? Memaafkan. Nah, itu ada hubungannya dengan masa lalu ya. Ini ya, berhubungan dengan Two of Pentacle. Ini nyambung sebenarnya satu sama lainnya. Angkanya juga 8, 8, 4. Kalian stabil. Kalian itu sudah percaya bahwa cinta ada untuk kalian. Di sini ya, orang spiritual. Kalian sebagian besar yang pilih-pilih ini spiritual. Sebenarnya hanya saja beberapa dari kalian masih proses untuk enggak sih. Itu sebenarnya dari kalian itu hanya pikiran kalian saja, ketakutan seperti ketakutan di masa lalu, atau mungkin kalian takut untuk berbuat karma, atau kalian takut untuk ini karmik lagi. Sebenarnya kalian mengikuti saja ya. Kalaupun ini karmik ya berarti pembelajaran kalian masih ada yang kurang, kan begitu. Ini kayak pesan buat saya sendiri ya. Dan ini yang saya rasakan di sini, kalian hanya butuh untuk percaya diri menuju menjadi seorang King of Wands. Aksi, aksi, aksi. Kalaupun kalian dihadapkan, dipertemukan oleh seseorang yang seperti ciri-cirinya itu kayak, kalau kalian sudah lihat video ciri-ciri jodoh itu, coba kalian kalau belum lihat video saya yang mengenai ciri-ciri jodoh ya. Ya. Yang saya lihat di sini,
Iya, kalian hanya butuh menjadi King of Wands. Kalaupun kalian dipertemukan dengan satu orang yang mungkin terlihat seperti, oh ini kayaknya ciri-ciri, kalau kalian suka nonton kartu tarot, oh ini kayaknya ciri-ciri jodoh saya nih. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Bener nggak sih? Tapi kok kondisi dan keadaannya tidak sesuai. Oh berarti ada sesuatu. Entah kalau misalnya dia sudah memiliki pasangan, ya sudah berarti, dan dia masih bertahan ya gini-gini. Kalau dia memiliki seorang pasangan, dia itu masih bertahan dengan pasangannya, berarti dia bukan jodoh kalian, kan jatuhnya seperti itu. Tetapi kalau dia punya pasangan dan dia memang sedang di ujung tanduk di hubungannya, ya tunggu aja dia, kan gitu. Tapi dengan hal yang ya sudah dilepaskan lagi ya. Kalau dia memang di ujung tanduk tapi dia masih bisa memperbaiki hubungannya, berarti dia bukan untuk kalian. Kalau tapi dia tiba-tiba menjadi single statusnya, ya berarti kalian butuh untuk maju. That's it, hanya butuh untuk percaya diri. Kalaupun bukan dia orangnya, masih ada orang yang lain. King of Wands, mencari, maju terus, jalani, seperti itu. Itu ya, untuk file yang ini. Kalian itu bertemunya di titik kalian bisa memaafkan sesuatu di masa lalu. Kalian lebih percaya diri. Kalian di posisi istirahat. Ini juga bisa kalian sedang di posisi istirahat ya. Four of Wands. Four itu 4 itu diam ya. Kalau di Cina itu mati jatuhnya ya. Tapi ya, nah ini mungkin juga bisa kalian bertemu dengan jodoh kalian mungkin ya, entah nggak tahu dari sebuah kehilangan atau entah perpisahan atau kalian dalam posisi kekosongan ya. Yang saya rasakan di sini itu kalian bertemu dengan jodoh kalian. Itu cepat. Semuanya tergantung dari kalian. Sepertinya pun jodoh kalian pun yang saya rasakan di sini pasti spiritual connection. Dan spiritual connection sendiri itu ya ada yang mudah ya, ada yang mudah untuk pembelajarannya. Maksudnya untuk unionnya itu mudah, untuk menjadi satunya itu ada yang lancar gitu ya. Tapi sebelumnya biasanya kalau PR karma kalian masih ada, itu akan nge-trigger kalian sampai kalian healing. Ace of Cup. Tapi yang saya rasakan di sini, kalian sebagian besar dari kalian yang pilih file ini, yang kalian sudah spiritual ya, kalian sudah healing, kalian sudah puas dengan diri sendiri, kalian sudah punya self love yang saya rasakan. Dan kalian akan bertemu dengan jodoh kalian. Ini bisa juga mungkin cepat ya, bisa bulan Agustus tanggal 4 atau 8 atau jam 4 atau jam 8, atau ini mungkin kalian sudah bertemu ya. Oh enggak, bulan April ya. Sekarang itu bulan apa ya? Sekarang bulan Maret ya. Ini juga bisa bulan April tiba-tiba kalian bertemu. Bulannya itu kapannya ya, untuk pertanyaan kalau kalian tanya kapan kak gitu ya. Itu intinya cepat. Ini cepat, begitu zet gitu ya, tiba-tiba klik gitu. Karena kalau spiritual connection dia sudah sangat bukan itu sudah sangat ya, sudah klik dan memang itu jodohnya, itu semuanya akan dipercepat. Maksudnya dipercepat itu semua akan dibuat selesai gitu. Kalau kalian, tapi dengan syarat kalau kalian sudah tidak ada PR. Tidak ada PR istilahnya kalau udah nggak ada PR. Tapi kalau masih ada PR ya nanti ada sedikit gesekan, penyesuaian lah ya. Hanya itu saja. Intinya cepat. Di posisi kalian yang benar-benar istirahat, diam, tenang, atau bahkan mungkin kalian sedang justru perang pikiran. Four of Swords, perang pikiran yang membuat kalian hanya bisa cuma pengennya diem aja, merenung aja. Kalian akan tahu ceting, oh iya, itu ya, itu yang kapan dan bagaimana kalian bertemu dengan jodoh kalian. Intinya kalian maju dan sudah mengampuni sesuatu di masa lalu, sudah memaafkan sesuatu di masa lalu. Itu ya.
Eight of Pentacle, bottom of the deck-nya. Jadi intinya mengenai kestabilan. Ketika kalian sudah stabil, ketika kalian sudah memberikan effort, jika belum ada jawaban dari, maksudnya belum ada pergerakan atau mungkin belum ada jawaban atau mungkin apa ya, tandanya tunggu saja. Semesta bilang, walaupun ini saya belum buka ya, semesta bilang kerja keras kalian akan terbayarkan. That's it. Selama ini kalian sudah bekerja keras. Eight of Wands, Eight of Pentacle, Strength. Jatuh cintanya kalian akan terwujud. Ya. Dan kerja kerasnya kalian akan terbayarkan menjadi pasangan yang mungkin power couple. Itu karena ada sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang pasti begini. Kalau kalian di sini memang kalian sudah di ranah spiritual ya. Ketika kalian menginginkan seorang pasangan dan kalian bertemu dengan orang yang jatuhnya kalian ketemu udah, wah, ini juga pemikirannya sama, intinya spiritual juga, intinya cinta kasih juga gitu ya. Kan seneng tuh ya. Tapi kok kondisi dan keadaannya tidak sesuai, berarti ada sesuatu apa? Sesuatu yang entah itu memang jalannya atau sesuatu yang kalian harus bisa melepaskan sesuatu di masa lalu itu, gitu. Intinya seperti itu. Ada andil kalian, ada. Nggak serta-merta ya, maksudnya ya memang kita mau beraksi seperti apapun, semua itu kembali kepada Sang Pencipta ya. Tetapi ketika Sang Pencipta membuat pertemuan dua jiwa, itu sudah ada tulisannya untuk apa dan seperti apa. Karena apa? Kembali lagi ya, itu kan ada kartu jatuh cinta ya, Eight of Wands ya. Kita itu tidak pernah bisa menentukan akan jatuh cinta kepada siapa. Kita memang bisa memutuskan untuk menikah dengan siapa, memutuskan untuk berrelationship dengan siapa. Kita bisa, siapapun itu. Intinya kayak, aku suka, oke. Tetapi untuk benar-benar merasa jatuh cinta, merasa sangat terhealing, merasa sangat menjadi orang yang baru dan bertumbuh, itu adalah miracle, keajaiban, bisa bertemu dengan orang yang seperti itu. Apalagi untuk orang spiritual ya. Orang spiritual itu jatuhnya biasanya memang jodohnya spiritual. Kalau dia jodohnya bukan orang spiritual, kasihan. Maksudnya kasihannya kenapa? Jodohnya otomatis harus awaken dulu. Kalau jodohnya misalnya jodohnya itu udah spiritual tapi belum awaken, ya tunggu dia untuk awaken dulu. Karena untuk sama-sama menyamakan vibrasi itu bukan hal yang mudah. Itu ya. Dan kalian akan bertemu ketika kalian sudah jalan maju, percaya diri, lakukan yang terbaik, berikan hasilnya kepada Sang Pencipta. Itu untuk file yang nomor terakhir ya, warna biru. Kapan dan bagaimanakah kalian bertemu dengan jodoh kalian? Kita lihat pesan dari semesta, atau ini bisa juga konfirmasi dari semesta mengenai pertemuan kalian, kapan dan bagaimananya bertemu dengan jodoh kalian ya. Oke, yang pertama tuh, memaafkan masa lalu. Ya, yang lalu biarlah berlalu. Beban berat masa lalumu yang dibawa terus membuatmu lelah. Taruhlah dan ambil saja pembelajarannya, lalu tinggalkan selebihnya. Sudah saatnya menyelesaikan dan menyembuhkan apa yang tidak seimbang. Ya, beberapa dari kalian kenapa masih belum bertemu dengan jodoh kalian? Karena kalian masih belum di titik seimbang. Belum di titik seimbang. Seimbang itu yang gimana, Kak? Seimbang itu yang tahu kapan maju, kapan berhenti. Ya. Kapan harus lari ya. Kapan harus istirahat, itu seimbang. Kalau masih belum, ya belum gitu. Kalau kalian sudah di titik itu, berarti jodoh kalian yang belum seimbang. Kalau kalian merasa sudah bisa memaafkan,
masa lalu, mungkin jodoh kalian yang belum bisa memaafkan masa lalu. Ini intinya kalian bertemu itu ketika di titik sama-sama vibrasinya ya. Bukan berarti vibrasi di sini itu bukan berarti pengalamannya sama, enggak. Tetapi cara pandangnya itu yang sama. Pembelajarannya yang kurang lebihnya dalam perkembangan jiwanya itu sama. Ataupun bisa juga itu enggak sama, tapi saling melengkapi ya, seperti yin dan yang ya. Mungkin berbanding terbalik atau bukan berbanding terbalik ya, istilahnya itu bisa saja polaritas ya, polaritas yin dan yang ya, sangat bertolak belakang antara satu sama lain. Tetapi ya kita kembali konsep twin flame pun bertolak belakang satu sama lain ya. Mereka bukan pemikirannya sama, hanya mereka justru pemikirannya itu berbeda, tetapi disitulah challenge-nya untuk union, gimana melihat. Karena di sini prinsip pola pikir yang berbeda itu sebenarnya kalau case-nya twin flame ya, kalau case-nya twin flame itu kan dia jatuhnya sebenarnya inti pemikirannya sama gitu, hanya saja yang satu itu ibaratnya kalau misalnya ya ada terminal A B C D ya, terminal A B C D, ada terminal A di kota B, ada terminal C di kota D ya, istilahnya ya, contohnya. Nah si terminal yang A ini ya, kalau si A ya, ini si A yang saya bilang ya, si A itu caranya, misalnya si A ini maskulin ya, si maskulin ini pengen ke kota D ya, ke kota D di terminal C kan, otomatis datangnya ke terminal C kan ya, si maskulinnya kayak gitu. Sedangkan kalau feminimnya ya, misalnya divine feminimnya, mungkin dia pengennya lewat sini, yang intinya ketemunya di situ gitu loh. Sebenarnya gambarannya twin flame itu seperti itu ya. Twin flame itu apakah? Twin flame itu cerminan jiwa ya. Tapi kalau ditarik secara garis, intinya sama-sama menuju ke hal itu gitu. Tapi bagaimana cara menyatukan polaritas perbedaan yang sangat jauh, entah itu keyakinan, agama, usia, beda negara ya, gimana caranya gitu. Padahal kalau keduanya sudah punya rasa cinta, semesta itu bakal udah kayak ya sudah, bakal kasih aja caranya bagaimana itu. Ini juga bisa mungkin yang satunya sudah stabil finansial, satunya belum gitu. Padahal sebenarnya ya mereka bisa, kalau kalian berdua ya, ibaratnya kalau twin flame itu berdua ya, mereka akan lebih narik ke rezeki itu lebih banyak dengan bareng itu. Itu sih ya. Atau ini juga bisa ada hubungannya dengan masa lalu ya, yang lalu biarlah berlalu. Mungkin kalian yang pilih pil ini masih belum bisa mengikhlaskan hal-hal yang di belakang. Nih kan ada dua dunia juga ya, polaritas ya, juga bisa twin flame. Kalian sedang menjalani hubungan twin flame juga bisa. Atau kalian belum bisa memaafkan twin flame kalian juga bisa. Atau juga bisa kalian masih punya ketakutan-ketakutan yang semesta hanya ingin kalian diam dulu aja deh gitu. Atau mungkin kalian sendiri yang memilih, aku diam aja dulu deh, jangan sama yang lainnya dulu deh gitu. Itu juga bisa. Tapi yang saya lihat di sini memang kalian bertemunya ketika kalian sudah bisa stabil, ketika kalian sudah bisa tenang, ketika kalian sudah bisa tahu kapan harus berjalan, kapan harus berhenti, kapan harus berlari. Bijaksana seperti King of Wands ya.
yang sangat stabil. Dia sangat stabil, dia tahu kerajaannya itu harus bagaimana, dia tahu cara dapetin permaisurinya itu bagaimana gitu ya, ibaratnya kan ini king ya, which is kalau misalnya kalian pun cewek ya nggak masalah, kalian tahu bagaimana cara menarik jodoh kalian, menarik law of attraction ya. Kalau orang spiritual itu kan pakainya law of attraction ya, walaupun kalian kadang nggak menyadari kalau kalian itu ternyata selama ini sudah spiritual ya, atau mungkin kalian itu sebenarnya sudah sangat open minded ya. Kalau spiritual kan otomatis sudah open minded, tapi ada sesuatu yang kalian kayak nggak tahu kalian harus mengarahnya kemana, itu juga bisa itu juga bisa kalian harus belajar di titik itu, di titik stabil secara emosional. Ini bisa juga jodoh kalian sudah stabil, kalian yang belum, atau bisa juga kalian yang sudah stabil, jodoh kalian yang belum. Iya, itu ya. Kapan bertemunya? Kalau di waktunya bisa siang, di saat mendung-mendung juga bisa, siang hari bisa, ya di suatu tempat yang terik ya, atau enggak bisa di kebun binatang juga bisa. Kok unik ya, di kebun binatang nggak tuh? Terus pagi hari juga bisa, sore hari juga bisa, di mendung-mendung juga bisa ya, mendung atau mungkin lagi hujan juga bisa, atau ini juga bisa bertemu di rumah sakit ya, mungkin ya ada yang healer ya, dokter atau perawat atau apa ya, kalian bertemunya di rumah sakit, kerja bareng itu juga bisa, atau mungkin pasiennya atau mungkin siapa itu juga bisa ada hubungannya, atau mungkin ini juga bisa mungkin ada saudara yang sedang berkabung, itu kalian bertemu di situ juga bisa ya, bertemu dengan jodoh ya, itu. Tapi energinya ketika kalian sudah benar-benar memutus, kalian sudah benar-benar bisa memaafkan masa lalu, itu untuk energinya. Kalau tempatnya itu yang saya sebutkan tadi ya, waktunya, bulannya ya. Oke, yang berikutnya hirup udara segar. Pergilah keluar dan hirup udara segar. Terhubung dengan alam dapat membantumu melepaskan stres dan mendapatkan ide-ide baru yang lebih kreatif. Iya, kalian harus lebih kreatif. Ya, kalian harus lebih kreatif. Kreatifnya bagaimana, Kak? Kreatifnya kalian ya kenalan, main. Bisa juga mungkin bermain bersama teman-teman ya. Iya, lebih percaya diri, lebih kreatif, lebih positive thinking ya. Kalian ketika kalian sudah bisa di titik itu, seimbang, stabil segala aspek kehidupannya, ya jodoh kalian akan didatangkan. That's it. Ini juga bisa kalian mungkin sedang menikmati hidup tenang, damai ya, karena kalian sudah spiritual, sudah awaken, sudah stabil awakennya ya. Iya. Kalian dipertemukan, ceting gitu, kenal lagi, entah Facebookan, entah apa, entah Instagram gitu ya, scroll ternyata gitu, kok si dia ini gitu ya. Kalau kalian maskulin ya kalian maju kenalan ya, kalau kalian feminim kayak ya di like aja dulu gitu kan gitu ya. Ya itu. Itu. Oke, yang berikutnya ada tujuan hidup. Tujuan hidupmu adalah melayani agar apa yang Anda lakukan membuat jiwamu dan orang lain bersuka cita. Jangan khawatir bagaimana menemukan tujuan hidupmu. Ketika Anda fokus melayani suatu tujuan, maka tujuan hidupmu akan menemukanmu. Iya. Ini bisa juga kalian bertemu dengan jodoh kalian di saat kalian sudah menuju ke misi jiwa itu ya. Misalnya misi jiwa kalian ingin pelayanan nih ceritanya. Kalian sudah stabil secara finansial tapi kok ada yang kurang. Akhirnya kalian, aku kurang jodoh nih ya gitu. Bisa juga. Tapi ini juga bisa kalau misalnya finansialnya masih sama-sama
apa namanya, pas-pasan ya, menjalani tujuannya bersama-sama dengan jodoh. Ibaratnya sebenarnya ketika kalian jatuh cinta ya, titiknya jatuh cinta aja, pintu rezeki itu akan terbuka dengan sendirinya. Rezeki itu akan datang terus. Itu. Tetapi ketika kalian dalam sebuah hubungan isinya bertengkar, isinya emosi-emosian, isinya itu menuntut satu sama lain, sakit hati dengan satu sama lain, di situ yakinlah bahwa ya rezekinya agak susah. Karena apa? Saya pernah di titik itu, sudah merasakan dulu. Itu. Saya kan sebelum bisa membaca ini di training dulu ya. Maksudnya di trainingnya selama 29 tahun. Walaupun itu kata orang ya masih mudah lah, masih ada perjalanannya, masih panjang. Iya, nggak apa-apa. Kan nggak ada yang tahu ya. Itu. Iya. Tujuan hidupmu adalah melayani agar apa yang Anda lakukan membuat jiwamu dan orang lain bersuka cita. Pelayanan, bisa juga kalian sedang pelayanan bersama, mungkin bisa juga kalian itu kerja sama ya, karena orang sama-sama spiritual ya, mungkin kalian healer barengan, atau mungkin kalian seorang tenaga medis ya. Iya, bisa bertemu di rumah sakit, bisa bertemu mungkin dia adalah pasien kalian juga bisa, dia adalah customer kalian juga bisa. Intinya kalian bisa di titik yang kreatif. Kreatif itu banyak halnya ya. Kita nggak bisa menyebutkan karena sekali lagi ini general. Sun, Moon, Rising, Venus. Ya, itu mengenai kapan dan bagaimanakah kalian bertemu dengan jodoh kalian. Ya, jangan lupa untuk menikmati indahnya kehidupan ya. Jadi kalian bertemunya ketika kalian sudah siap untuk move on dari masa lalu ya, Two of Pentacle, move on dari masa lalu, dan yang bisa memutuskan hal itu hanya kalian. Karena kalian yang ingin gitu loh. Itu ya. Kalau kalian nggak ingin ya sudah. Berarti ada sesuatu hal yang harus kalian pelajari. Intinya kalian jatuh cinta aja dulu sebenarnya ya. Ada 8 of Wands. Kalau sudah jatuh cinta ternyata kenyataannya tidak sesuai ya sudah, di law of attraction aja ya. Law of attractionnya ya sudah, misalnya dia nanti datang ya itu jodoh kalian, kalau dia nggak datang ya berarti kalian cari yang lain, kan gitu. Itu ya. Tapi yang pasti seperti yang saya bacakan, bahwa kalian bertemu dengan jodoh kalian itu sebenarnya ketika kalian sudah siap, ketika kalian di posisi mengakhiri situasi, ketika kalian sudah merasa bahwa sakit yang kalian rasakan kemarin itu sudah tidak terbendung lagi, akhirnya kalian mencoba untuk memaafkan dan pergi ya. Smart people itu ketika dia tahu dia disakiti, dia mengampuni, tidak menghakimi, dan pergi melanjutkan, nggak mau sama orang itu. Udah, ini cukup toksik gitu ya. Dulu saya nggak pernah tahu ya hubungan toksik. Ini pengalaman saya ya. Dulu saya nggak pernah tahu hubungan toksik itu seperti apa. Sampai akhirnya saya belajar. Saya mendapatkan abuse. Saya nggak pernah tahu kalau hubungan itu ada abuse ya. Saya nggak pernah tahu kalau hubungan itu ada yang namanya abuse. Ternyata ada. Ternyata ada. Dan itu stres, ke-trigger, depresi waktu itu ya. Di tahun berapa tahun yang lalu. Intinya ketika saya usia 24 tahun. Nah, di usia 24 tahun, bayangin ya, usia saya masih 24 tahun. 24 tahun. Belum seperempat abad saya sudah kena abuse. Rasanya gimana? Sesuatu ya, kagetnya itu kayak ini yang salah aku apa dia gitu kan ya. Karena saya orangnya sangat positive thinking. Waktu itu saya sangat positive thinking, tapi seperti halnya kayak oke,
ternyata itu adalah pembelajaran untuk saya agar saya menjadi seorang tarot reader seperti sekarang. Itu. Nah, itu kan pembelajaran ya, pembelajaran demi pembelajaran. Untuk di titik seimbangnya itu butuh waktu bertahun-tahun. Akhir-akhir kemarin pun saya sempat kena ke trigger juga, ketemu spiritual connection yang notabene nggak cuma satu spiritual connection, ketemunya pek agak banyak. Pembelajarannya langsung lep gitu kan, ini apa, stres. Tapi berhubung saya ya, bersyukurnya saya sudah tahu yang namanya meditasi, sudah tahunya rasanya melepas dan bisa menghealing diri itu, ya saya beruntung bisa di titik yang stabil seperti sekarang itu. Ya, itu semua karena perlindungan Tuhan yang pasti. Arahan Tuhan. Itu ya. Tuhan, Sang Ilahi, semesta, Sang Pencipta, termasuk para spirit guide saya. Itu ya. Itu mengenai file yang terakhir ini. Ini juga bisa, iya, jodoh kalian itu ya spiritual connection ya, tujuan hidup. Jadi ketika kalian memang ingin, tujuan hidup kalian itu ingin memiliki seorang pasangan yang sama, spiritualnya penuh, cinta kasihnya sama, di situ kalian, ya, di situ kalian menuju ke dia. Maksudnya akan bertemu dengan dia, bertemu dengan jodoh kalian. Itu tujuan hidup ya, dilihat tujuan hidupnya sama. Itu biasanya kalau memang soulmate deep atau mungkin twin flame ya, atau enggak jodoh, kebanyakan jodoh sih karena kalau enggak tujuan hidupnya itu sama, setidaknya salah satu support gitu. Kalau satunya punya keinginan ke sini, satunya punya keinginan sini, nah itu sudah susah untuk menyatukan, kecuali kalian bisa berjalan bersamaan dan perkembangan jiwanya sama. Itu kalau itu bisa bareng ya, itu berarti memang jodoh kalian. Tetapi kalau itu sudah sangat jauh dan merasa sangat kontras jauhnya ya, dia pengennya begini dan kalian pengennya begini, itu berarti masih belum jodoh kalian. Itu ada tujuan hidup di situ, ada ambil tujuan hidup kalian atau tujuan hidupnya dia. Itu ya mengenai file nomor terakhir. Bila kalian merasa tercerahkan atau butuh untuk konseling atau coaching atau personal reading ya, karena kalian sudah spiritual di sini, kalian bisa lihat di deskripsi ada nomor saya. Ya, kalian bisa personal reading dengan saya atau coaching ya. Cukup sekian. Bila kalian merasa tercerahkan, merasa siap dengan adanya menuju ke tujuan hidup kalian, ya, untuk menarik kata-kata afirmasinya, kasih love-nya warna biru. Kata-kata afirmasinya adalah kata-kata afirmasinya apa ya? Kata-kata afirmasinya aku kata-kata afirmasinya aku bahagia ya. Iya. Kata-kata afirmasinya aku bahagia. Untuk menarik jodoh kalian, beri love-nya warna biru, kata-kata afirmasinya aku bahagia. Cukup sekian untuk readingan kali ini mengenai kapan dan bagaimana kalian bertemu dengan jodoh kalian. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia. Bye-bye keluarga jiwa Opotoki Channel.